Penjelasan ini berbeda mazhab dengan Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Jadi Imam pengarang kitab ini menjelaskan ahwal wali ketika maksiat itu berbeda dengan Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Bagi Yahya bin Mu'az Ar-Razi, wali nggak seperti ini. Maka dibantah oleh seseorang. Apa kata beliau? Kata orang ini, innaka la tasifu amran ala ghari sabilil ladzi asyara ilaihi Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kamu kok menjelaskan wali dan masalah dosa berbeda dengan Yahya? Apa jawaban muallif Imam Al-Hakim At-Tirmizi? Rahimallahu Yahya. Semoga Allah merahmati Imam Yahya. Qad araftu makana Yahya min hadzal amr. Saya tahu makomnya Yahya. Oh, wali ketemu wali kan? Wali ngomentarin wali ini nih. Wa kana Yahya rajulan min auliyaillah. Wali bukan nih yang ngomong. Menurut imam ini, Yahya bin Mu'az Ar-Razi adalah wali Allah. Oke? La ya'riful wali illa al-wali. Enggak kenal wali kecuali wali. Beliau wali enggak nih? Al-Hakim At-Tirmizi, wali ya. Al-Kutub beliau. Yahya bin Mu'az juga pernah jadi Al-Kutub ya. Kutub minal awliya. Walakin Allah azza wa jalla fatalahu fil ghaib min mulkil jamal wa mulkil bahjah markrunun bi mulkil jamal fakana iyahu yulahiz wa anu yantiq wa kadzalika syuyukh. Jadi makomnya Yahya, kata beliau, kok beda? Jadi ternyata Yahya ibn Mu'az Ar-Razi ini dibaca makomnya oleh Imam Hakim Tirmizi. Apa makomnya beliau? Orang ini telah Allah masukkan ke kerajaan jamalnya Allah. Ini alam Jabarut loh ya. Wa bahjah wa mulkil bahjah makrunun bi mulkil jamal. Ya. Kerajaan kewibawaannya Allah yang diiringi dengan kerajaan keindahan Allah. Maka dari situlah dia berbicara, dari situlah sumber ilmunya. Jadi beliau kalau ngomong itu ngambilnya dari sono. Jadi teman-teman kalau sekarang tuh kayak gini, kita kalau mendownload sesuatu artikel itu dari situs-situs tertentu ya, ada servernya. Server itu anggaplah itu perpustakaan online, oke? Atau situsnya dianggap sebagai perpustakaan online. Ini analog. Kalau antum tahu cara buka handphone, tahu kosakata, kata kunci keyword untuk masuk, bisa bahasa Arab, maka akan keluar teks bahasa Arab. Bisa bahasa Inggris, keluar teks bahasa Inggris. Kalau bisanya cuma bahasa Indonesia, ya keluarnya cuma bahasa Indonesia, paling nyempil-nyempil dikit bahasa Inggris. Sama, wali juga begitu. Wali ketika mau mendownload ilmu dari alam Jabarut mirip-mirip begitu. Ada kaifiatnya, ada keywordnya, ada torikohnya, ada jalan masuknya, ada pulsanya, dicas juga, ada handphonenya juga, ya. Jadi sekarang tuh paling gampang untuk menjelaskan kok wali bisa tahu tanpa belajar. Nih laduni namanya. Kok bisa? Karena dia punya handphone di dalam kolbunya, smartphone-nya itu terlalu cerdas. Ya antum mungkin masih RAM-nya RAM 3 gitu ya. Kalau dia RAM-nya udah 10. Kita belum ngerti, udah baca. Kira-kira begitu. Sekarang kan yang paling tinggi berapa? 6, 8 RAM-nya? Nggak tahu ya? Gaptek semua nih. Sama saya juga ya. Sahibu hadzal mahal ya, al-unsu ghalibun ala qalbi. Jadi Imam Yahya ini merasakan mahabbahnya Allah itu lebih tinggi. Orang kalau sudah mahabbahnya tinggi, maka muncul namanya, orang kalau udah cinta mesra nggak? Mesra itu bahasa Arabnya unsiyah. Maka ada sahabat yang sangat
bisa bermanja dengan Nabi, yaitu Anas bin Malik. Namanya udah Anas ya. Anas, termasuk Anis, itu pecahan dari itu. Tapi nggak tahu kalau Anis Jakarta ya. Kita doakan semoga Allah bantu semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Al-unsu ghalibun ala qalbi. Kemesraan bersama Allah itu meliputi kolbunya. Wal ma'nus munbasit wa yukhrijuhu inbisatuhu ila al-idlal fa illam ya'simhu Allah wa yu'iduhu saqat. Li'anna al-jamal yuzibuhu fayufqiduhu wal bahjatu tujishu faturmi bihi misluhu masaluhu kamasali qadra fiha min kulli shay'in min al-atayib wa man tahtaha lahbun nar fa idha istadda ghaliyan al-qadr jasha bima fiha faramat bi atayibihi wa dasamah. وفي هذا المقام يسكم القول ومن أراد الله به خيرا قدمه من ملك الجمال إلى ملك الجلال إلى ملك الكبرياء إلى ملك الهيبة حتى يقدمه إلى ملك الملك إلى ملك الفردانية. Dulu masih ingat, mungkin kajiannya masih ada yang direcord 10 hijab wali, masih ingat ya? Silakan dicari di kajian ribat ya, itu masih ada. 10 itu bukan tartib. 10 itu bisa aja orang masuk dari tengah, bisa dari kiri, bisa dari bawah, bisa dari atas. Jika seorang seperti Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, maka dia mulai masuknya dari mana gitu. Dia mulainya masuknya tadi mulkil jamal, lalu mulkil bahja, lalu mulkil balik ke bahjah dengan jamal dan selanjutnya. Tapi beliau mengatakannya fi hadzal maqam yuskimul qaul. Kalau orang sudah sampai di maqam ini, maka kata-kata akan keluh. Kadang-kadang kata-kata nggak tepat. Maka Allah itu jika mau diperjalankan orang dari jamal ke jalal, kibriya, haibah, terus malikul mulk dan fardaniyah. Ini kalau nyampe di fardaniyah teman-teman, ini agak sedikit berbahaya. Nyampe di fardaniyah. Fardaniyah itu artinya keesaan, ketunggalan. Orang kalau sampai ke ketunggalan, tapi akalnya nggak Allah jaga. Yang terjadi seperti Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Maka muncullah fardan, itu kan artinya apa? Itu ketunggalan. Di saat itu seorang hamba tidak memandang dirinya. Saat itu yang terlihat cuma Allah. Maka si hamba ngomong, bahaya nggak? Bahaya ya? Kenapa? Akalnya nggak dibalikin saat itu. Ini yang disebut sakar, dia mabuk dalam wahdaniyatullah, keesaan Allah. Dia masih hamba nggak? Masih, tapi dia merasa diperjalankan ke sana. Tapi dia tetap hamba. Inilah teguran Ibnu Arabi mengatakan, al-abdu abdun war-rabbu rabbun. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan, Allah ya Allah. Walaupun sudah begitu, Syekh Siti Jenar Hallaj jadi Allah nggak? Enggak. Tetap tidak menjadi hamba Allah ya. Itu sebabnya secara al-adab al-Muhammadi, Syekh Siti Jenar Hallaj itu kena. Apa buktinya? Di zaman hidupnya mereka sudah diadili. Apalagi di alam barzah. Ya, ada pengadilan loh di alam barzah. Ditanyain tuh, kenapa ente ngomong anallah, aku Allah gitu. Kenapa dia ngomong begitu? Nanti dia bisa jawab. Jawaban dia nanti akan diselesaikan. Karena mereka berbicara sesuai dengan mahkom yang Allah berikan, sedangkan orang-orang nyeleneh sekarang ngomongnya asal-asalan. Ya, zat aku, zat Allah. Itu dia lagi sadar ngomong begitu, nggak boleh. Ya, itu baru tazandaka, orang zindik begitu. Ya, mulhid. Lanjut Panji Ibnu Shalihin. Faidastaddan. Ya. Fahayhati
ayyakhtura dhalikal kalamu bibalil muqaddam dzikrihi wa qad arafna dhalikal qawla wa huwa qawlun sakimun ghairu maqbulin mimman qalahu wa in kana lahu haddun minal wilayati. Ini rumusan teman-teman. Ghairu maqbul mimman qalahu wa in kana lahu hazzul walayah. Jadi bisa saja wali, dia wali nih, tapi kata-katanya tidak diridhoi, nggak diterima oleh ahli akidah. Itulah kasusnya Syekh Siti Jenar. Antum coba lihat, yang mengadili Syekh Siti Jenar wali juga bukan? Siapa walinya? Cuma Sunan Kalijaga yang bisa. Yang bisa mengimbangi beliau cuma Sunan Kalijaga. Ya, itu Sunan wali tapi dari Indonesia. Ini uniknya. Ya, orang Tuban ya. Tapi kuburannya di Demak ya. Walau alam saya nggak tahu mana yang asli ya, karena kuburannya banyak sekali. Jadi wali ngomong bisa nggak diterima, ghair makbul. Ini contohnya. Ini bukti bahwa akidah Ahlussunnah dalam bab kewalian sangat moderat. Jadi wali ini walaupun rohaninya wali, tapi kata-kata dia belum tentu dari bab kewaliannya. Ataupun dari bab kewalian, dia lagi mabuk dalam bab itu. Ya, apa istilahnya, manunggaling kawula Gusti, kan dari kata fardan itu. Terjemahan fardaniyah ini. Terjemahan dari itu, ya. Iya, taib. Kenapa wali harus terjadi pada dirinya maksiat? Enggak terjaga dari dosa. Apa jawaban beliau tadi? Supaya menjadi ibrah untuk para malaikat. Tapi ini pertanyaan juga. Allah kan ngomong, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menjadikan di bumi khalifah. Apa jawaban malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Rabb, kenapa engkau menciptakan di bumi, menjadikan di bumi khalifah yang merusak di bumi, yang menumpahkan darah? Pertanyaannya, malaikat berarti udah lihat dong. Gimana? Itulah sebabnya ada muncul teori Adam sebelum Adam. Tapi itu diperdebatkan ya. Wallahu alam. Jadi malaikat sudah lihat ada manusia suka bunuh-bunuhan. Kalau di bumi ngerusak. Yang ngomong siapa? Malaikat. Malaikat nggak mungkin dia tahu kalau dia nggak lihat. Nggak mungkin cuma ngelihat di takdir, bab takdir nggak mungkin. Kira-kira begitu. Mungkin ada Adam sebelum Adam kali, wallahu alam ya. Nah, ini jadi perdebatan panjang. Saya tidak mau masuk ke sana, tapi Imam Ibnu Katsir pernah menyinggung itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Qayyim, sahabat dan juga seniornya, pernah membicarakan sorga yang bukan sorga, manusia yang sebelum manusia ini ya, dalam kitab Hadil Arwah sebagiannya. Wallahu alam. Maka teman-teman yang melakukan Allah, fa'arad al-mithli hadzal wali ja'al ahwaluhu jaliyatan ala a'yunil malaikah. Jadi ini dijadikan ibrah untuk kepada para malaikat, atau jadiin bukti untuk malaikat bahwa emang ya manusia emang begitu. Gitu ya.